Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk dosen pengampu Bapak Yusrianto Soleh, MPD. Saya selaku Ketua Kelompok 4 ingin mempresentasikan pengolongan hasil tes. Dan saya sendiri sebagai Sohibul Irfan, dianggotakan oleh Ahmad Mutarom, Humaira Agustin, Komaria. Materi yang pertama yaitu pengertian dari tes hasil belajar. Tes hasil belajar bisa juga disebut tes penguasaan, karena tes ini berfungsi mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Nah, dari tes hasil belajar ini, guru akan mengetahui sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Selanjutnya yaitu fungsi tes hasil belajar. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program mengajar. Nah, melalui tes ini kita dapat mengetahui sejauh mana program pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Melalui tes ini, kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan atau pemahaman dari peserta didik dalam pembelajaran dari waktu tertentu. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan chat sebelumnya. Pengelolaan hasil tes berdasarkan fungsinya. Di sini ada tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif. Tes seleksi di sini sering dikenal dengan istilah ujian saringan. Dan tes awal ini sering dikatakan dengan istilah post-test, pre-test. Dan ada tes akhir di sini sering juga dikatakan dengan post-test. Tes diagnostik ini sangat penting untuk peserta didik yang kesulitan mengetahui secara tepatnya didik untuk mata pelajaran. Ada tes formatif. Tes formatif ini di sini ulangan harian. Ada tes sumatif. Tes sumatif ini biasanya digunakan untuk ulangan umum atau ulangan akhir. Oke, materi selanjutnya yaitu dari saya, yaitu penggolongan tes berdasarkan aspek psikis. Tes berdasarkan aspek psikis itu ada 5, yaitu 1 tes intelijensi, 2 tes kemampuan, 3 tes sikap, 4 tes kepribadian, 5 tes hasil belajar. Nah, tes intelijensi yakni tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan dan mengetahui kecerdasan atau kemampuan seseorang. Nah, tes ini yaitu untuk mengetahui IQ atau kecerdasan seseorang ketika mendapatkan masalah atau persoalan di persekolahan. 2 tes kemampuan, yakni tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kemampuan dasar yang dimiliki. Nah, jadi tes kemampuan itu ya untuk mencari tingkat kemampuan kayak siswa itu cocoknya di bidang apa gitu. Yang ketiga, tes sikap. Tes sikap yakni salah satu tes yang dipergunakan untuk mengungkapkan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon atau respon tertentu terhadap dunia sekitar. Yang keempat itu tes kepribadian, yakni tes yang bertujuan untuk mengungkapkan ciri khas seseorang seperti gaya berbicara, cara berpakaian, dan lain-lain. Nah, tes kepribadian ini ya dilakukan untuk mengetahui karakteristik seseorang dengan cara dia menyampaikan hasil belajarnya, memaparkan sesuatu tentang persoalan, dan mengetahui cara berpakaiannya itu seperti apa dan kesukaan pakaiannya itu seperti apa. Yang kelima itu tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini sering dikenal dengan istilah tes pencapaian, yakni tes yang bisa digunakan untuk mengungkapkan tingkat pencapaian dan prestasi belajar. Biasanya tes hasil belajar ini dilakukan guru pada akhir semester atau dikenal dengan tes UAS,
yaitu eh, bagaimana hasil belajar siswa dan memahami cara pemahaman siswa ilmu yang diresap dalam satu semester yang didapat. Baik, yang selanjutnya yaitu penggolongan hasil tes dari segi banyaknya orang. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tes individu, yang kedua tes kelompok. Nah, di sini tes individu itu sendiri yaitu tes yang dimana tester hanya berhadapan dengan satu testi saja. Nah, yang dimaksud di sini yaitu penguji hanya berhadapan dengan satu orang yang diuji. Yang kedua yaitu tes kelompok. Di sini, tes yang dimana tester berhadapan lebih dari satu testi. Nah, yang dimaksud di sini yaitu penguji berhadapan dengan lebih dari satu yang diuji, orang yang akan diuji, seperti itu. Selanjutnya yaitu penggolongan hasil tes dari segi waktu. Nah, hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama power test, yang kedua speed test. Di sini power test sendiri yaitu tes di mana untuk waktu pengerjaannya itu tidak dibatasi. Jadi testi bisa mengerjakan tanpa dibatasi waktu. Yang kedua speed test. Speed test sendiri yaitu tes yang dimana waktu pengerjaannya itu dibatasi. Jadi testi saat mengerjakan ujiannya itu dibatasi waktunya, seperti itu. Selanjutnya, penggolongan hasil tes dari segi bentuk responnya dibagi menjadi dua, yang pertama verbal test dan yang kedua non-verbal test. Pada verbal test ini, berupa tes yang mengharapkan respon atau jawaban yang berupa kata-kata atau kalimat, bisa berupa tulis maupun secara lisan. Dan yang kedua non-verbal test. Non-verbal test sendiri adalah tes yang mengharapkan respon atau jawaban yang berupa tindakan atau tingkah laku, tidak berupa kata-kata ataupun kalimat. Selanjutnya, penggolongan hasil tes dari segi cara pengajuan pertanyaan dibagi menjadi dua, yang pertama tes tertulis dan yang kedua tes lisan. Tes tertulis sendiri adalah tes di mana seorang tester diharapkan mengajukan pertanyaan dalam bentuk tulis, dan begitu pula dengan tester. Yang kedua tes lisan, di mana tes ini seorang tester diharapkan mengajukan pertanyaan berupa pertanyaan langsung secara lisan, dan juga seorang tester atau pemberi jawaban menjawabnya secara lisan juga. Baik, sekian pemaparan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.